Tidak boleh kita iri dengan orang lain. Yang boleh iri hanya dua, Mbak Dwi. Satu, orang yang kaya yang selalu berderma. Kita iri, dia banyak amat bantuin orang. Dua, orang yang punya ilmu, berbagi ilmu. Kenapa? Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Bu, saya pantun dikit ya. Lampu redup diikat benang. Ngelurusin rambut di waktu siang. Kalau hidup ibu mau tenang, jangan pernah ngurusin hidup orang. Tapi mana bisa ya? Bisa. Dari tadi bayangin, kepo tuh apa? Kepo tuh mau tahu urusan orang. Sotoy. Sotoy, sok tahu. Si otoy. Tapi kadang-kadang mah banyak orang yang pengen urusannya diketahui banyak orang. Gimana dong kalau gitu? Ini dia yang salah. Pamer sama orang. Ini namanya mujahirin. Mujahirin itu perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang oleh Allah ditutup, dia buka. Oh, tahu nggak? Gue kan selingkuh sama lakinya si Anu. Bangga. Orang tadi kemasukan setan dari pintu yang sebelah kiri. Coba lihat dalam surat Fatir ayat 8. Apa man zuyyina lahu su'amalihi wa ra'ahu hasanah? Apakah pantas orang yang melakukan dosa dan maksiat dia bilang ini perbuatan baik? Coba, selingkuh kata agama salah benar. Salah. Kata masyarakat salah benar selingkuh. Salah. Dia bangga pamer di medsos. Ciuman sama laki orang. Berpelukan dengan laki orang. Mereka mujahirin, orang yang buka aib sendiri. Kemasukan setan dari pintu yang sebelah kiri. Sampai bikin foto biar dia yang dinikahin, aku yang dinafkahin gitu-gitu. Alah, GR. Dia mah cuman selingan. Dia merasa paling hebat. Malah bangga. Makanya jangan suka didengerin laki-laki gombal. Gumbal gembol. Bawa barang kemana-mana, gue gembol. Oke, kalau gitu kita buka pertanyaan lagi aja ya. Siapa yang mau nanya? Nih, Mangga, silakan berdiri, Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Handayani dari RMP Sukoharjo, Jawa Tengah, Mama. Tanya Mama yuk. Ayo. Terima kasih waktunya, Mama. Saya menyikapi dari kepo urusan orang lain setiap harinya, Mama. Kepo itu ada dua sisi saya pandang itu, Mama. Yaitu posisi positif dan negatif. Positifnya? Positifnya itu misalkan AA putranya dapat prestasi. Gimana caranya bisa pendidik sampai putranya sampai prestasi? Itu kan kepo positif, Mama. Ingin tahu yang positif. Iya, positif. Nah, dengan kepo positif itu kita mendapatkan inspirasi, motivasi, sehingga kita bisa mencontoh yang baik-baik. Nah, itu bagaimana untuk kita bisa menghadapinya yang positif seperti itu. Rasul bersabda, tidak boleh kita iri dengan orang lain. Yang boleh iri hanya dua, Mbak Dwi. Satu, orang yang kaya yang selalu berderma. Kita iri, dia banyak amat bantuin orang. Dua, orang yang punya ilmu, berbagi ilmu. Kenapa? Di kita mah baru pintar bikin kue pada belagu. Di RW pengajian. Ya Allah, kuehnya enak. Kata yang punya rumah, iya dong, siapa dulu yang bikin? Gue gitu loh. Jadi dan tetangganya minta resep, nggak dibagi. Itu sombong, mati dia. Resep kuehnya dibawa mati, nggak dibagi. Makanya salah. Yang boleh diiriin adalah dua, Mbak Dwi. Satu, orang yang kaya yang banyak sedekah. Yang kedua, orang yang pinter selalu berbagi ilmu. Anda lihat di dalam surat Al-Nisa 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna.
Jangan iri hati. Dengan karunia yang lo berikan kepada orang lain. Laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Perempuan dapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Mintalah karunia, keriduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan iri. Di kita mah kemasukan setan. Iri dengan keberhasilan. Heran ya, dia kan teman kuliah udah kaya, gue masih begini. Heran dia kan teman kuliah udah jadi pejabat, gue masih begini. Itu yang salah. Harusnya iri dengan perjuangan orang. Kenapa dia bisa kaya? Kenapa dia bisa pintar? Kenapa dia bisa terkenal? Kenapa dia bisa hebat? Bagaimana dia sholat malam? Bagaimana sembahyang tahajud? Bagaimana qobliyah ba'diyah? Bagaimana sedekah dia? Bagaimana zikir dia? Bagaimana wiridnya dia? Bagaimana puasa Senin Kemis dan seterusnya? Ibadahnya, perjuangannya yang dilihat, bukan hasilnya. Kalau yang kemasukan setan, iri dengan hasilnya. Itulah yang dilarang dalam agama, Mbak Dwi. Berarti rasa ingin tahu tapi hal yang positif mah bagus ya, Maya? Makanya itu, boleh iri hanya dengan yang dua. Itu. Maaf. Maksudnya di sini bukan iri, ingin meneladani, mencontoh, mengikuti amalan-amalan yang sudah dilakukan sehingga. Betul, itu kan iri juga. Oh gitu ya, Mas? Iya. Oh. Kok orang bisa ya ngurusin yatim sebulan 100 orang? Bagus kalau itu. Nah, itu. Jadi memotivasi kita. Karena tidak boleh iri dengan keberhasilan orang, iri dengan perjuangan orang. Jadi betul yang disampaikan. Ada sisi positif, negatif. Mudah-mudahan rasa kekepoan, keingintahuan kita tuh bisa terus terjaga di positif ya, Maya? Iya, karena kita menganggap apa yang dialami orang memotivasi diri kita itu. Jadi iri yang bermanfaat memotivasi diri kita. Begitu, Mbak. Ya ngapunten Mama. Jengono. Masih satu lagi. Monggo. Tadi kan positif ya Mama. Yang negatif itu kan seujon tadi yang sudah disampaikan tadi panjang lebar saya mencermatinya. Nah, sekarang pertanyaannya kiat-kiat apa supaya saya terutama teman-teman mungkin bermanfaat bisa mengendalikan diri dari kepo urusan orang lain yang sifatnya negatif. Saya sadar sebagai manusia yang sempurna. Al-insan muhatawanisyan. Kalau saya punya aib tidak mau diketahui oleh orang. Oleh karena itu orang lain pun kalau punya aib jangan sampai saya menyebarluaskannya. Itu kunci yang harus kita pegang. Allah menutup aib kita, kita jangan membuka aib orang. Makanya tadi muhajir tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku gini-gini juga orang Jawa. Jawa Barat. Jawa Barat. Siapa lagi mau nanya? Satu lagi. Nih, siapa ini? Ini Bu Eni. Ini Eninya ketemu Eni Randa anak dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni dari Majelis Taklim Ciledug Cirebon. Ciledug Cirebon. Mau tanya dong, Ma. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Gini, Ma, profesi saya kan di bidang jasa. Jasa. Di bidang jasa. Jasa apa? Jasa potong rambut, Oke. semir dan lain-lain. Waktu awal buka usaha, kita kan bersama suami. Nah, posisi sekarang suami saya tuh udah meninggal. Sudah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Oke, terus mic-nya lebih dekat lagi. Nah, Dekat. aduh. Nah, Baperan. Nah, sekarang kan kita tuh masih sering melayani pelanggan pria. Dari situ kadang kan ada omongan yang gak enak. Padahal kita kerja tuh secara profesional. Dan udah diizinkan sama suami. saat masih hidup. Ya, bekerja sama Pertanyaan Eni. Ya. Pertanyaan saya, apakah salah kalau saya masih melayani pelanggan Salah. pria? Salah. Benar orang ngegosipin. Seorang muslimah tidak boleh
sentuh laki-laki lain. Anda yang salah, suami ngizinin. Karena waktu itu suami ente masih ada. Sekarang tidak ada. Jangan Anda megang-megang lelaki. Namanya setan. Carilah Anda yang suka motong rambut lelaki. Buat yang lelaki. Jangan Anda salah, Anda dosa. Laki orang di kepalanya, pegangin ininya, dikuramasin. Kan pasti aja. ngerti. Tapi kan sensitif, pipi kepegang, sebagai manusia normal. Jangan nyautin, saya aja nggak ngambil untung, Eni. Dosa kagak boleh. Eni cari pegawai laki-laki buat melayanin pelanggan yang laki-laki, itu yang benar. Tidak ada tawar-menawar. Yang perempuan baru sama Eni. Betul. Ya. Salah Anda. Orang ngomong pantes. Jangan nyalahin orang. Ngaca. Kenapa orang ngomong? Emang gue yang salah. Karena posisinya sekarang sudah sendiri. Betul. Tidak bersuami, jadi takutnya jadi fitnah. Selain potong rambut, keahlian lainnya apa? Ya semir, smoothing. Berarti masih ada urusan dengan salon. Ya masih urusan kecantikan dah. Nggak ada. Nggak ada juga. Iya, makanya udah cari pegawai yang laki-laki khusus melayani pelanggan yang laki-laki. Tidak ada bela diri, itu hukum agama. Biasanya kan ada mah karyawan laki-laki. Cuma kan kadang dia berangkat atau tidak. Kalau Anda bilang biasanya ada, datang konsumen yang laki-laki. Kalau yang laki-laki yang kerja di Anda tidak ada, Anda tolak. Tidak ada yang nanganin, selesaikan. Lu jangan bilang gini, lumayan kan 80.000, kagak bisa ini. Ini mah lumayan kan dapat tip gitu. Itu dia yang salah, artinya hubud dunia ente. Oh gitu. Salah, Insya Allah ada dosa. jalan rezeki yang Pikirkan lainnya, ya. keriduan Allah, bukan duit yang ada di kepala Anda. Hubud dunia. Oke, anak ada berapa? 2, sudah dewasa semuanya? Alhamdulillah. Jadi pemasukan sekarang keperluannya untuk apa saja? Ya buat anak sama kita. Buat anak, makan sehari-hari. Iya. Iya. Dari utang. Apa Ipan mau bantuin? Mau bantuin nih kayaknya. Mama jadi curiga dengan pertanyaan Ipan. Nanya dulu. Apa? Kan cintai janda-janda muda. Kalau janda tua, diapain? Doakan saja. Oke, sudah cukup ya. Sudah cukup. Iya, Oni ya. Makasih. Walau bagaimana kita punya aturan dalam agama, jangan melanggarnya. Oke? Ya. Insya Allah. Terima kasih. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, saya menggelitik teman saya punya pekerjaannya itu laundry ya. Laundry kilo. Tapi suka risih katanya pas gitu-gitu megang celana dalam lawan jenis, gimana tuh, mau boleh nggak? Sebetulnya mah karena kerjaan dia itu tidak masalah ya. Karena resiko ditanggung penumpang kan. Harusnya begitu. Cuman saya sebagai konsumen harusnya yang bangsa daleman begitu nggak usah cuci sama laundry. Kupiak aja sama kita. Mama bilang sama anak-anak kalau mau ke laundry daleman gak usah ikut dibawa. Walau bagaimanapun dalam tanda kutip bahaya. Kalau gitu dosa nggak mau megang dalaman orang? Tidak. Itu mah kerjaan kupiak aja punya orang nyari duit. Tadi kiloin lumayan kan 10 jadi setengah on. Oke, tapi intinya tadi menyambung dengan Bu Eni tadi, kita mencari rezeki itu harus diusahakan tidak melanggar agama. Makanya dia bilang, dosa nggak saya? Orang ngatain, ya lu dosa. Laki orang dia emek-emek. Nah, kalau misal Bu Eninya kerjanya pakai sarung tangan. Walaupun pakai sarung tangan, berduaan itu yang dilarang. Bukan soal sarung tangan. Kalau sarung tangan menyentuh. Karena, nih, aula mastumunisa kesentuh laki perempuan. Ada yang walaupun tidak pakai kain udah ser. Walaupun pakai pakai sarung tangan udah ser. Salah, bukan soal sarung tangan, bukan. Dilarang, udah gak usah nawar-nawar lu. Gua aja kagak ngambil untung. Kan dilarang tuh sentuhannya. Ini kan ada sarung tangan. Berduaannya juga dilarang, Ipa. Banyakan. Terus lihat di salon, ya, di kaca di depan, dipegang. Nah, dikeramasin. Matanya, dikeramasin. Kena nggak nih jari jemari kita di kulitnya bapak-bapak? Ya, sok getek. Nah, itu dia. Ini dia, getek itu geli, Bu. Dari geli selalu membayangkan senyum sendirian depan kaca salon. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya Bu Eni ya. Oke, kalau gitu. Bukan gitu. Pasti ada jalan keluarnya. Selama ini di atas,
Ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram. Nyari yang halal, jangan mikirin masa iya sih sayangkan tipnya. Itu dia luhu budunya, rezeki di tempat lain pasti ada. Oke, ini. Iya. Oke, kalau begitu. Yaudah kalau gitu mau tarik nafas dulu, jangan marah-marah mulu. Mama nggak marah-marah, lu yang mancing-mancing. Jadi saya yang salah. Jadi kita doa saja, silakan Mama. Yo, angkat tangan yuk. Hadirkan hati, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, hindarkan dari kami semua sifat kepo, sotoy, mau tahu urusan orang lain. Ya Allah, sadarkan kami bahwa kami pun banyak aib, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami mohon tutupi aib dan kesalahan kami, ya Allah. Kami mohon hindarkan kami dari perbuatan kepo, sok tahu, ingin menggunjing orang lain. Kami sadar ya Allah, orang yang kepo dibenci olehmu ya Allah. Kami sadar ya Allah, orang yang sotoy tidak dikehendaki olehmu ya Allah.